Shalom, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Khotbah kita pada pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus tertulis dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan, saya akan membacanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, biasanya jika seseorang yang meninggal dunia, terutama yang sudah tua, keluarga, sahabat, dan tetangganya langsung bertanya, "Ahado tonana nabarpudi Tuhamu?" Atau apakah ada pesan yang terakhir dari orang yang meninggal ini? Itu pertanyaan pertama. Mengapa hal itu harus ditanyakan? Karena biasanya pesan terakhir dari seseorang yang akan meninggal atau seseorang yang akan pergi jauh itu merupakan hal yang sangat penting dan berharga yang harus dilakukan oleh orang yang ditinggalkannya. Saudaraku, demikian juga dalam nats ini, saat Yesus akan pergi meninggalkan dunia ini, sebelum dia naik ke sorga, Yesus menyampaikan pesan berharga, sebuah amanat penting, yaitu memberitakan Injil, kabar sukacita. Pesan ini begitu penting karena semua umat manusia, yaitu orang percaya, harus menjadi pemberita Injil, mengajarkan firman Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, memberitakan Injil, dan juga melalui pengajarannya berkhotbah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita lihat dalam ayat 15 dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dua tugas penting kita lihat dalam ayat 15 ini. Pertama, dikatakan pergi. Ada aksi. Ada tujuan, bersegera, bergerak. Dan kedua dikatakan beritakanlah. Setelah kita beritakan kepada satu orang berita Injil ini, maka yang seorang ini dia juga akan memberitakannya kepada yang lain, dan demikianlah selanjutnya. Itulah yang diinginkan oleh Yesus. Jika Yesus mengatakan dalam ayat 15, "Pergi dan beritakan." Kita memberitakan lebih dahulu, kemudian kepada orang yang kita beritakan ini, dia akan memberitakan kembali. Seperti itulah seterusnya secara estafet. Memberitakan Injil artinya mewartakan, memproklamasikan, memberitahukan. Supaya orang yang tidak tahu tentang dosanya, supaya orang yang tidak tahu akan kejahatannya, dia menjadi tahu. Supaya orang yang tidak tahu bahwa Kristus Yesus adalah juru selamatnya, supaya ia menjadi tahu. Dan dia dari yang jahat, mengetahui kejahatannya, dia akan bertobat. Kemudian dia akan percaya bahwa Kristuslah sebagai juru selamatnya, dan dia akan selamat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua sasaran utama pemberitaan Injil tersebut. Jika tadi dikatakan pergi ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk, artinya kalau dikatakan ke seluruh dunia, itu menyatakan bahwa kita harus memberitakan Injil ke semua tempat, tanpa terkecuali. Agar setiap orang di berbagai tempat menerima Injil Kristus dan beroleh keselamatan.
baik di kantor-kantor, baik di sekolah-sekolah, baik di rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu sebabnya pada saat belakangan ini kita lihat kegiatan ibadah, baik di sekolah, di perkantoran, di rumah sakit, dan juga di sebagian mall, selalu dilaksanakan pelayanan ibadah dan pemberitaan firman Tuhan. Ini tujuannya juga agar firman Tuhan itu juga sampai kepada mereka. Di tengah-tengah kesibukan mereka, dalam aktivitas mereka di sekolah, di kantor, dan juga di rumah sakit. Mereka juga harus menerima Injil keselamatan itu. Supaya mereka tidak hanya memiliki dunia ini, tapi mereka memiliki keselamatan yang daripada Kristus. Dan jika dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk, yaitu menyebarkan firman Tuhan ke seluruh ciptaan Tuhan. Karena semua makhluk juga termasuk ciptaan Tuhan. Bisa kita lakukan pemberitaan itu, yaitu dengan melakukan sikap baik pada ciptaan Tuhan. Segala makhluk yang berhak memperoleh sukacita tersebut. Tugas kita melestarikan alam, lingkungan dengan tidak merusak alam dan komunitasnya. Karena masih ada orang yang tidak segan-segan menebangi hutan untuk keuntungan diri sendiri. Sehingga terjadi kebanjiran. Banyak orang sekarang karena selera keinginannya, dia membunuh binatang-binatang atau mengambilnya dan memenjarakannya di tempatnya sendiri, memeliharanya sendiri di tempatnya, dan merusak flora dan fauna. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat 17 dan 18, setelah amanat untuk memberitakan Injil orang-orang percaya diperlengkapi dengan kuasa Allah agar mampu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena tugas yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya dalam memberitakan Injil, mereka akan menghadapi masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang sangat berat. Dan agar mampu melakukan tugas tersebut, Tuhan memperlengkapi dengan kuasanya. Dikatakan dalam ayat 17 dan 18, akan dimampukan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Yang artinya, orang-orang yang percaya akan mampu mengusir kejahatan, kuasa kegelapan. Dia akan mampu mengalahkan itu. Demi nama Tuhan. Artinya, kita jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pikiran kita, karena Tuhanlah yang akan memampukan kita agar kita menang dalam pemberitaan kita, jika ada yang menghambat kita dalam pemberitaan tersebut. Kedua, mereka akan mampu berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Artinya, dalam pemberitaan Injil, orang percaya tersebut akan dimampukan menyampaikan perkataan-perkataan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia akan diajarkan oleh Roh Tuhan, dia akan dibimbing untuk menyampaikan apa yang harus dia sampaikan dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, dan dengan kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan yang memampukannya. Yang ketiga, dikatakan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini menunjukkan bahwa orang yang percaya meski melewati banyak kesulitan dan mara bahaya, tetapi mereka akan selalu diselamatkan, tidak akan mendapat celaka. Karena berbagai ancaman maut yang berasal dari dunia. Artinya, dalam pemberitaan tersebut tidak boleh ada ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan jaminan keselamatan kepada mereka. Meskipun mara bahaya itu akan selalu ada, malapetaka akan selalu ada, kesulitan akan selalu ada, tapi Tuhan mengatakan mereka tidak akan mendapat celaka, karena Tuhan akan menopang, menjaga. Keempat, mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tuhan memberi kuasa bagi orang-orang percaya untuk melanjutkan tugas yang telah Tuhan lakukan selama hidupnya di dunia. Jadi selama hidup di dunia, Tuhan Yesus telah melakukan pengajaran, pemberitaan Injil,
berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mukjizat-mukjizat, dan Tuhan juga memberikan kuasa itu kepada orang-orang yang percaya sesuai dengan karunia yang Allah berikan pada orang-orang percaya. Mereka diberi kuasa. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tujuan pemberitaan Injil adalah agar semakin banyak orang yang mendengar dan menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu, jika seseorang itu telah percaya, maka ia pasti akan beroleh keselamatan. Jadi tujuan pemberitaan Injil itu supaya orang percaya. Kenapa harus percaya? Karena orang-orang yang percayalah yang akan beroleh keselamatan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 16. Yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Tujuan pemberitaan Injil adalah agar orang-orang bisa merasakan hidup dalam kasih dan damai sejahtera Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, remaja, Naposo Bulung, dan sekolah minggu, melalui firman Tuhan hari ini kita tahu bahwa memberitakan Injil adalah tugas dan kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Itu adalah tugas kita sebagai orang yang percaya untuk meneruskan misi pemberitaan Injil dan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus selama dia hidup di dunia. Dengan pemberitaan kita itu diharapkan agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua yang ingin kita lihat dalam nats kita pada hari ini adalah dikatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Pada saat ini di tengah gempuran COVID-19, kita harus menuruti peraturan pemerintah untuk melakukan social distancing. Kita tidak bisa mendengarkan firman dengan duduk manis di gereja seperti biasa. Tapi firman Tuhan harus tetap diberitakan. Maka kita bisa pakai pelayanan teknologi digital untuk memberitakan Injil Tuhan. Agar semua orang tetap bisa mendengar dan percaya sampai ke seluruh pelosok dunia. Remaja Naposo Bulung juga bisa memakai gadget mereka untuk memberitakan Injil dengan menyebarkan berita-berita atau firman Tuhan melalui handphone gadget mereka supaya semua orang dapat mengetahui dan membaca firman Tuhan tersebut. Yang ketiga, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita boleh bersyukur karena kita memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengalahkan kuasa maut, yang telah bangkit dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita harus bangga karena kita memiliki Allah Bapa yang menjamin tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ini suatu sukacita penuh bagi kita. Jika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, kita bersukacita karena kita mempunyai Allah yang telah mengalahkan kematian, telah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sebelum sampai di tempat tersebut, kita masih punya tugas di dunia ini. Memberitakan Injil keselamatan. Agar semakin banyak yang percaya dan ikut diselamatkan dan ikut masuk dalam rumah Bapa di surga. Itulah tugas kita. Sebelum kita sampai dalam kerajaan Allah pada rumah Bapa itu, tugas kita saat ini di dunia adalah memberitakan firman Tuhan supaya semakin banyak orang yang percaya. Supaya semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengetahui dosa dan kejahatannya, bertobat, dan dia beroleh keselamatan tersebut. Keempat, pergilah dan beritakanlah Injil. Jadilah pemberita Injil yang tangguh dan kuat, pembawa damai, kasih, dan sukacita di tengah-tengah keluarga, bagi orang tua, bagi anak-anak, dan bagi saudara kita.
Jadilah pemberita Injil di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, bagi pemimpin kita, dan juga bagi anak buah kita. Jadilah pemberita Injil di tengah-tengah masyarakat, bagi tetangga-tetangga kita, khobar jabuta, memberitakan Injil. Pergilah, beritakanlah Injil. Mari kita pakai waktu kita untuk memberitakan Injil sukacita melalui keteladanan kita sehari-hari dalam kehidupan kita, melalui nasihat, melalui teguran kita, melalui bimbingan kita yang baik pada orang-orang di sekitar kita. Itu juga cara kita untuk memberitakan Injil, mengingatkan orang atas kesalahan, kejahatan, dan dosa-dosa yang ia perbuat. Kemudian dia mengetahui dosanya, dia bertobat dan percaya, kemudian dia beroleh keselamatan. Kelima, dan jangan kita takut, sebab Tuhan telah memperlengkapi kita ketika kita mau menuruti perintah Tuhan untuk mengabarkan Injil. Tuhan akan memampukan kita dan memenangkan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena pada hari ini Tuhan, kami bersuka cita, kami turut merayakan kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Terima kasih Tuhan, jika kami sebagai orang yang percaya kepadamu, kami berpengharapan bahwa kami juga kelak akan ikut mewarisi tahta kerajaan-Mu di sorga. Firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, biarlah kami Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami dipenuhi sukacita dan semakin banyak orang-orang yang percaya kepadamu dan semakin banyak orang-orang yang diselamatkan. Terimalah doa kami Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom.